pada tanggal 31 Agustus tahun 2605, penyambutan segenap rakyat Jakarta dan Jatinegara dilakukan di tanah lapang Gambir dengan besar-besaran. Dari mulai kota sampai ke desa-desa kelihatan sang merah putih berkibar. Tanggal 31 Agustus 1945, pemerintah Indonesia menyerukan mulai tanggal 1 September 1945 dikibarkan bendera merah putih di seluruh wilayah Indonesia. Tetapi, pada tanggal 19 September 1945, pasukan Nica yang menginap di Hotel Yamato menaikkan bendera Belanda merah, putih, dan biru yang membuat Arek Surabaya marah. Melihat hal itu, dirobeklah bendera tersebut. Pada tanggal 25 Oktober 1945, pasukan Inggris yang tergabung dalam pasukan khusus bernama Allied Force Netherlands East Indies atau F9 tiba di Surabaya. Kedatangan F9 awalnya memiliki niat yang baik, yaitu untuk menangkap dan mengembalikan para penjahat perang, melucuti senjata tentara Jepang, dan menjaga ketertiban pasca proklamasi Indonesia di wilayah Surabaya. Kedatangan F9 dipimpin oleh Brigadir Jenderal Albertine Woldenschoten Malabai yang mendarat di Tanjung Perak untuk selanjutnya mendirikan pos pertahanan di Surabaya. Perang pertama antara Arek Surabaya dan Afnei terjadi pada tanggal 27 Oktober 1945. Insiden ini menelan banyak korban sehingga pada tanggal 29 Oktober 1945 dilakukan gencatan senjata. Pada tanggal 30 Oktober 1945, pasukan Gurkha dari India yang diangkut Inggris tidak mengetahui adanya gencatan senjata, yang selanjutnya meletus perang lanjutan di Jembatan Merah, Surabaya. Pemimpin Afnei, AWS Malabi, tewas dalam insiden ini dikarenakan pelemparan granat ke mobil Buick yang dikendarainya. Dampak tewasnya AWS Malabi, Afnei di bawah pimpinan Jenderal Robert Mansergh mengeluarkan ultimatum penyerahan senjata. Pada tanggal 9 November 1945, Mansergh mengeluarkan ultimatum kepada rakyat Surabaya melalui selebaran-selebaran yang disebarkan menggunakan pesawat ke seluruh kota Surabaya. Ultimatum ini menjelaskan kewajiban Surabaya untuk menyerahkan senjata selambat-lambatnya pukul 6 tanggal 10 November 1945. Ultimatum-ultimatum yang disebarkan melalui pamflet udara oleh tentara Inggris membuat rakyat Surabaya sangat marah. Nyaris seluruh sudut kota Surabaya dipenuhi pemuda dan kelompok bersenjata. Pertemuan pemuda dan kelompok bersenjata di Surabaya memutuskan mengangkat Sungkono sebagai komandan pertahanan kota Surabaya dan mengangkat Surahman sebagai komandan pertempuran. Dari sini muncul semboyan merdeka atau mati. Bismillahirrahmanirrahim. Merdeka! Saudara-saudara, rakyat jelata di seluruh Indonesia, terutama saudara-saudara penduduk kota Surabaya. Kita semuanya telah mengetahui bahwa hari ini tentara Inggris telah menyebarkan pamflet-pamflet yang memberikan suatu ancaman kepada kita semua. Kita diwajibkan untuk dalam waktu yang mereka tentukan menyerahkan senjata-senjata yang telah kita rebut dari tangannya tentara Jepang. Mereka telah minta supaya kita datang pada mereka itu dengan mengangkat tangan. Mereka telah minta supaya kita semua datang pada mereka itu dengan membawa bendera putih, tanda bahwa kita menyerah kepada mereka. Saudara-saudara, di dalam pertempuran-pertempuran yang lampau, kita sekalian telah menunjukkan bahwa rakyat Indonesia di Surabaya, pemuda-pemuda yang berasal dari Maluku, pemuda-pemuda yang berasal dari Sulawesi, pemuda-pemuda yang berasal dari Pulau Bali, pemuda-pemuda yang berasal dari Kalimantan, pemuda-pemuda dari seluruh Sumatera, pemuda Aceh, pemuda Tapanuli, dan seluruh pemuda Indonesia yang ada di Surabaya ini, di dalam pasukan-pasukan mereka masing-masing, dengan pasukan-pasukan rakyat yang dibentuk di kampung-kampung,
menunjukkan satu pertahanan yang tidak bisa dijebol. Telah menunjukkan satu kekuatan sehingga mereka itu terjepit di mana-mana. Hanya karena taktik yang licik daripada mereka itu, saudara-saudara, dengan mendatangkan presiden dan pemimpin-pemimpin lainnya ke Surabaya ini, maka kita tunduk untuk memberhentikan pertempuran. Tetapi pada masa itu mereka telah memperkuat diri, dan setelah kuat, sekarang inilah keadaannya. Saudara-saudara, kita semuanya, kita bangsa Indonesia yang ada di Surabaya ini, akan menerima tantangan tentara Inggris itu. Dan kalau pimpinan tentara Inggris yang ada di Surabaya ingin mendengarkan jawaban rakyat Indonesia, ingin mendengarkan jawaban seluruh pemuda Indonesia yang ada di Surabaya ini, dengarkanlah ini, tentara Inggris. Ini jawaban kita. Ini jawaban rakyat Surabaya. Ini jawaban pemuda Indonesia kepada kau sekalian. Hei, tentara Inggris, kau mengendaki bahwa kita ini akan membawa bendera putih untuk takluk kepadamu. Kau menyuruh kita mengangkat tangan datang kepadamu. Kau menyuruh kita membawa senjata-senjata yang telah kita rampas dari tentara Jepang untuk diserahkan kepadamu. Tuntutan itu, walaupun kita tahu bahwa kau sekalian akan mengancam kita untuk menggempur kita dengan seluruh kekuatan yang ada, tetapi inilah jawaban kita. Selama banteng-banteng Indonesia masih mempunyai darah merah yang dapat membuat setarik kain putih, merah dan putih, maka selama itu tidak akan kita mau menyerah kepada siapapun juga. Saudara-saudara rakyat Surabaya, siaplah, keadaan genting. Tetapi saya peringatkan sekali lagi, jangan mulai menembak. Baru kalau kita ditembak, maka kita akan ganti menyerang mereka itu. Kita tunjukkan bahwa kita ini adalah benar-benar orang yang ingin merdeka. Dan untuk kita, saudara-saudara, lebih baik kita hancur lebur daripada tidak merdeka. Sebab yang kita tetap merdeka atau mati. Dan kita yakin, saudara-saudara, pada akhirnya pastilah kemenangan akan jatuh ke tangan kita. Sebab Allah selalu berada di pihak yang benar. Percayalah, saudara-saudara, Tuhan akan melindungi kita sekalian. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Merdeka! Para pejuang Surabaya tidak mengindahkan ultimatum tersebut. Maka, pada tanggal 10 November 1945, terjadilah pecah perang antara Surabaya dan Afnai. Pertempuran Surabaya menelan korban hingga ribuan jiwa. Di sisi lain, kota Surabaya hancur lebur. Salah satu tokoh yang mengobarkan semangat juang arek Surabaya adalah Bung Tomo.